Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Salsabila dengan NIM 236131113. Di sini saya akan memaparkan hasil dari praktikum penapisan fitokimia simplisia tanaman obat. Dilakukan penapisan fitokimia simplisia tanaman obat yang memiliki tujuan menganalisis kandungan metabolit sekunder suatu simplisia tumbuhan obat atas dasar hasil pengujian penapisan fitokimia. Penapisan fitokimia ini dilakukan terhadap ekstrak dengan cara uji warna menggunakan reaksi yang spesifik. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif, yaitu analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analit dalam suatu sampel. Penapisan fitokimia merupakan tahap awal dalam melakukan hipotesa pengidentifikasian kandungan kimia yang terdapat dalam bahan. Untuk golongan senyawa fenolik, pengujian yang dilakukan yaitu menggunakan ada tidaknya flavonoid, polifenol, tanin, dan saponin. Sedangkan untuk golongan senyawa terpenoid dilakukan dengan melihat ada tidaknya metabolit sekunder monoterpen atau sesquiterpen dan steroid atau triterpenoid. Praktikum yang pertama yaitu screening fitokimia didapatkan hasil bahwa pada pengujian dari alkaloid di 3 tabung reaksi yang berbeda, yang pertama alkaloid filtrat 1, alkaloid filtrat 2, dan blanko dari alkaloid, menunjukkan tidak adanya kekeruhan atau tidak adanya endapan setelah ditambahkan reaksi Mayer. Sedangkan ketika ditambahkan reaksi Dagendorf menunjukkan adanya kekeruhan atau adanya endapan. Alkaloid sendiri merupakan senyawa yang mengandung atom nitrogen dan bersifat basa, sehingga untuk mengekstraknya dibutuhkan penambahan asam klorida. Penambahan asam klorida ini untuk mengekstrak alkaloid yang bersifat basa dengan menggunakan larutan asam. Biasanya pada pengujian alkaloid ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 reaksi. Yang pertama itu Dagendorf, yang kedua Mayer, dan Buchard. Tetapi pada praktikum ini hanya memakai 2 reaksi saja. Pada reaksi Dagendorf biasanya terbentuk endapan jingga karena alkaloid memiliki nitrogen yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dengan K+ yang merupakan ion logam, sehingga terbentuknya endapan jingga. Sedangkan pada reaksi Mayer ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih hingga kekuningan. Senyawa alkaloid akan berinteraksi dengan ion tetraiodem merkurat sehingga membentuk senyawa kompleks dan mengendap. Hal ini dikarenakan ion merkuri merupakan ion logam berat yang mampu mengendapkan senyawa alkaloid yang bersifat basa. Yang kedua, pada pengujian polifenol menggunakan reaksi FeCl 1% didapatkan hasil positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi warna hitam. Disebabkan karena fenol ini mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+ ditandai dengan warna biru kehitaman. Jika saat penambahan FeCl3 tidak terjadi perubahan warna, maka kandungan tersebut mengandung gugus hidroksil yang terdapat pada senyawa tanin. Pada pengujian tanin didapatkan hasil negatif karena tidak adanya endapan putih setelah ditambahkan dengan asam klorida. Menurut referensi, jika ekstra ditambahkan dengan larutan gelatin 1% dalam natrium klorida 10% akan terjadi endapan warna putih menunjukkan adanya tanin. Pada gelatin terbentuknya endapan menunjukkan hasil positif sebagai akibat dari sifat tanin yang mengendapkan tanin dan membentuk kopolimer yang memiliki berat jenis lebih besar sehingga tidak larut dalam air yang akhirnya muncul sebagai endapan berwarna putih. Dan pada pengujian saponin dengan penambahan asam klorida didapatkan hasil positif yang ditunjukkan dengan terbentuknya busa. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan yang mudah terdeteksi melalui kemampuannya dalam membentuk busa. Adanya komponen ikatan glikosida yang terdapat di dalam saponin menyebabkan senyawa ini cenderung bersifat polar. Penambahan HCl mampu membuat busa menjadi lebih mantap dan stabil. Busa yang timbul disebabkan karena senyawa saponin mengandung senyawa yang sebagian larut dalam air, senyawa yang larut dalam pelarutan polar sebagai surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan.
Pada pengujian flavonoid, didapatkan hasil negatif ditunjukkan dengan tidak terbentuknya warna kuning kemerahan setelah ditambahkan Mg dan HCl. Menurut Harbour, senyawa flavonoid akan tereduksi dengan Mg dan HCl sehingga menghasilkan warna merah, kuning, atau jingga. Dan pada pengujian monoterpenoid dan sesquiterpenoid menggunakan larutan vanilin 10% diteteskan dalam H2SO4 menunjukkan hasil positif yang menentukan adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Menurut referensi, senyawa monoterpenoid dan sesquiterpenoid dapat ditunjukkan dengan terbentuknya warna-warna pada cawan penguap. Nah, pada pengujian steroid dan stirpeloid ini dilakukan dengan reaksi Lieberman-Burchard menunjukkan hasil yang positif. Mengandung steroid ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi hijau kehitaman pada uji Lieberman-Burchard jika terbentuk warna merah atau ungu menunjukkan adanya triterpenoid, sedangkan jika terbentuk warna hijau menunjukkan adanya steroid. Perubahan warna ini disebabkan terjadinya reaksi oksidasi pada golongan steroid melakukan pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil praktikum kemarin. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.